Nah, ini juga pelajaran buat kita semua, saudara-saudara. Pelajaran apa sih yang kita bisa ambil? Ya kita ambil hikmahnya. Ambil hikmah dari mana? Bermain-main tentang agama itu betul sangat ya, Masya Allah ya. Jadi bermain-main tentang agama. Jadi, agama itu jangan buat main-main. Saya juga berpesan kepada saudara-saudaraku, wabil khusus untuk saudara-saudara yang mempelajari atau yang mengatasnamakan agama Islam, yang rasis tentunya, yang memberikan ajaran-ajaran yang rasis, radikal, yang intoleran, yang suka isinya menggibah, menghujat saat isi pengajian yang harusnya tausiah itu diisi dengan damai, diisi dengan santun, edukasi keagamaannya, pengajiannya, seharusnya menciptakan kedamaian dalam hati ya. Ya namanya ngaji itu kan ngasah jiwa harusnya. Jadi tidak lantas ngaji ngasah jiwa tetapi ilmu itu ditumpahkan dengan gaya-gaya politik, mempolitisasi agama. Dan sekali lagi ya saya sampaikan, janganlah bermain-main soal agama. Ya, kalau agama dipolitisasi ya tahu ya, Allah itu tidak tidur. Gusti Allah kuwi mboten sare. Dulur-dulur, biar kita semuanya paham, ini pembelajaran buat kita, buat saya, buat Anda semua. Wabil khusus ya untuk saudara-saudaraku yang pendakwah-pendakwah yang baru naik panggung, yang ilmunya mungkin pas-pasan, yang mungkin saja tidak pernah mondok, tidak pernah ngaji, tapi tiba-tiba jadi ustadz, jadi kiai, ya disebutnya. Ini buat pelajaran kita semua. Dan saya sangat berharap sekali. Saya sangat berharap sekali bahwa ini betul-betul jadi pelajaran untuk kita semua termasuk saya. Ustadz-ustadz ya. Kalau saya sih maaf ya, saya bukan ustadz. Ustadz-ustadz yang rasis ya Allah mboten sare, semuanya dijemput azab. Azab itu pedih. Ya. Di saat kita menyesalkan sekali ya. Ya, kita sangat menyesalkan sekali. Di saat dulu almarhum, ya saya juga merasa berdosa karena ikut juga mengcounter, tapi walaupun berbeda pendapat ya, caranya mungkin berbeda-beda, tetapi walaupun berbeda pendapat tetapi jangan agama ini dia jadikan politisasi. Akhirnya seperti itu saudara. Ya. Saya sangat menyayangkan apa tadi ya saya mau bilang. Dulu beliau almarhum sempat ditegur sama Allah, diberikan sakit, bahkan baru sembuh dari sakit, mencaci maki lagi, mentogok-togokkan. Ini saya tidak menghujat almarhum tidak, tetapi ini hanya untuk ambil hikmah, jadi contoh untuk yang lain, saudara-saudara. Ya. Dulu saat Allah kasih teguran dengan diberikannya beliau sakit sebelum almarhum, setelah sembuh dari sakit, memaki, mencaci lagi, mengklarifikasi dengan nada rasis, dengan nada takabur, mentogok-togokkan. Jangan bilang saya mati, kata beliau. Saya diisukan begini-begini, saya baik-baik saja, tidak mungkin saya kena azab. Saya tidak kena azab, saya masih hidup sampai sekarang. Sekarang Allah kasih itu azab, mungkin saja, wallahu alam. Mungkin saja Allah kasih azab dengan apa? Azab di dunia dengan perkaranya tiba-tiba naik. Setelah mencibir Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Ayah, diteruskan almarhum akhirnya proses hukum. Dan ini kan bagian daripada azab. Akhirnya almarhum sampai detik ini dikabarkan almarhum kemarin meninggal. Artinya saudara-saudara, ini ambil hikmahnya. Kenapa harus diambil hikmahnya? Kalau kita sudah ditegur sama Allah, harusnya kita ini berkaca, harusnya kita mawas diri, harusnya kita introspeksi, agar tidak blunder main-main di dunia, main-main di alam, main-main di dalam agama dijadikan mainan. Ini sangat luar biasa. Karena ini sangat menjerumuskan jika pemahaman-pemahaman yang di luar akidah.
Ini diserap sama orang, ini sangat membahayakan dan ini sangat merugikan. Dan ini sangat tidak baik. Allah sehingga murka memberikan azab sehingga almarhum dicabut nyawanya. Ya. Itu harapan saya. Harapan saya itu sangat sederhana. Harapan kami semua mungkin sangat sederhana. Sehingga nanti tidak akan lagi ada ustadz-ustadz sehingga nanti tidak akan ada lagi ustadz-ustadz atau saya sebut oknum, karena ustadz tidak ada yang seperti itu. Oknum-oknum ustadz yang baru naik panggung, yang tidak pernah ngaji, tidak pernah mondok, yang tidak ngerti kitab, tiba-tiba dia dikasih panggung, akhirnya menghujat sana dan sini demi uang, demi politik, demi tenar. Akhirnya ilmu itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Ya, sangat luar biasa loh, saudara-saudara. Azab Allah sangat nyata. Saya juga akan berpesan sedikit, ya. Ini mudah-mudahan didengar, setidaknya didengar keluarganya saudaraku yang namanya Sugi Nur Raharja. Saudaraku yang namanya Sugi Nur Raharja. Saya di sini tidak menasihati, saya hanya sedikit memberikan masukan. Lihatlah saudara Sugi, saudara-saudaramu di sana, teman-temanmu di sana, satu persatu diambil sama Allah. Satu persatu diberikan azab. Dengan berupa masalah, dengan masalah proses hukum, itu semuanya adalah tidak lain adalah azab kecil dari Allah. Maka saya sedikit berpesan untuk saudara Sugi Nur Harja. Kalau Anda betul-betul saat ini proses hukum, Anda harus menyesali. Anda harus tulus menyesali ini proses hukum. Hukum juga tidak mungkin main-main memenjarakan Anda kalau tidak ada deliknya. Saya sarankan supaya Anda betul-betul melakukan taubat nasuha. Betul-betul menyesali apa yang terjadi, apa yang pernah Anda lakukan selama ini. Agar apa? Teguran-teguran seperti kemarin yang Anda akhirnya ulangin lagi ini, sampai detik ini, tetapi Anda hanya menjalankan proses hukum, tetapi di luar sana Anda masih melakukan politik praktis, mempolitisasi terus tentang agama, memframe tentang agama diri Anda. Lihat, Allah pasti akan turunkan azab buat Anda, apalagi Anda sering bermubahalah. Ini betul-betul tidak main-main, saudara. Anda sering melakukan mubahalah, sering bersumpah. Bahkan dalam Islam itu kita itu tidak diperkenankan untuk gampang bersumpah. Ya, saya ingat ya, waktu sahabat Rasulullah jualan kambing waktu itu. Kambing tersebut mau dibeli mahal mau dibeli sama seorang saudagar. Cuman saudagar itu bilang yang mau beli kambing, sahabat Rasulullah, ayolah bersumpah kambingmu, kalau kambingmu itu adalah sehat, saya akan beli ini 1 juta, kata saudagar yang mau beli kambing tersebut. Lalu sahabat Rasulullah, daripada bersumpah, lebih baik kambingnya tidak dibeli kepada saudagar tersebut. Akhirnya dengan berprinsip seperti itu, datanglah seorang saudagar lagi menawar kambing itu 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat lebih mahal ketimbang saudagar yang tadi mau membeli. Ini artinya saudara, dalam Islam itu tidak dikenankan kita gampang bersumpah, karena ciri-ciri orang yang bersumpah adalah ciri-ciri orang yang suka bohong. Yang suka berbohong, saudara. Maka saya sedikit memberikan saran, bukan menasihati, karena saya bukan apa-apanya saudara Sugi Nur Harja. Saudara Sugi Nur Harja, Anda saya sedikit peringatkan, kalau ingin Anda selamat, dunia maupun akhirat, lakukanlah taubat nasuha. Sesali bahwa Anda saat ini mempunyai delik hukum, ada proses hukum. Ya. Jangan Anda egois bahwa Anda seolah-olah menjadi seorang yang benar. Bahkan sebenar-benarnya lebih daripada sahabat Rasulullah ataupun Rasulullah sendiri. Nabi Muhammad SAW. Dan kita adalah sebagai umatnya, ingat. Jangan ngelangkahin. Apalagi Anda sudah melakukan sering bermubahalah. Ingin sering menyumpahi keluarga Anda, 7 keturunan Anda. Ini sangat naudzubillah min dzalik, saudara. Ini betul-betul bukanlah ajaran Islam. Ya, tidak boleh, saudara. Tetap kita akan doakan, saudara. Kita akan doakan saudara almarhum
Maher At-Twalibi alias Mas Sony Eranata. Kita doakan, kita sambung Fatihah buat beliau, buat almarhum. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni segala dosanya, memberikan ruang yang baik untuk saudara Sony Eranata. Ya. Ini semuanya teguran, tidak main-main, saudara. Ini semua teguran. Dan saya sendiri menyumpahi diri saya. Berkali-kali saya menyumpahi diri saya, ya Allah, jika saya salah, ya Allah, ikhlas kau cabut nyawaku, ya Allah. Tapi insya Allah, apa yang saya lakukan untuk kebaikan kita semua, saudara-saudaraku, untuk edukasi, untuk menengahi, untuk persatuan, untuk menciptakan perdamaian, untuk saling asih mengasihi, untuk saling hormat menghormati, untuk memberikan rahmat kepada siapapun, yaitu menjalankan sebagai orang muslim, sebagai orang Islam yang rahmatan lil alamin, saudara-saudara. Yeah. Jadi sederhana sekali. Bagaimana kita hidup baik, damai, saling, tidak usah cari musuh, bila perlu musuh dirangkul dengan baik. Itu selalu yang diajarkan oleh orang tua kami, sesepuh-sepuh kami, para kiai, para alim ulama yang biasa. Itulah NU, saudara-saudara. NU itu tidak kaku. Makanya NU itu dicintai. NU itu dicintai oleh semua manusia, oleh semua agama. Semua mencintai NU. Kenapa? NU itu tidak kaku. NU itu tidak mencari sebuah pembenaran diri, tetapi mencari kenyamanan, persatuan, menghormati. Itulah NU mengajarkan seperti itu.